Gue mencium bau-bau kematian hari ini. Nggak, sebenarnya bukan bau kematian. Terus? Tanda kematian akan datang adalah ini. Kalau ini sudah muncul, Gua yang takut. ini sudah tanda kematian buat kita. Duh, suka banget dah ngerjain orang dah, bener-bener dah. Ini mimpi buruk buat kita kalau dia sudah ada muncul di frame. Si kotak tisu. Beli di Oren lu ya? Nggak tahu, ini beli di Pink. Oh, enggak. Hah? Kok pink? Gak ada. Pinku. Lu nggak tahu Pinku? Pinku apa? Kayak boba-boba gitu. Gak tau gua. Ini pinku nih. Kalau gue duduk di atas lu tuh di Pinku. Oh enggak, kursi berarti. Duh anjir. Kenapa? Enggak apa. Coba berjelaskan kenapa dia ada di sini. Nggak perlu dijelasin lah, tunjukin aja langsung biar cepet ya. Udah lah, pembukaan dulu. Opening dulu. Opening. Nggak, tapi sekarang lu opening nggak pernah ikutan ngomong lu. Gue ikutan. Kayak cuman Emang meramaikan. Nggak, tapi lu nggak ngomong. Ya udah, balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Tuh ngomong kan? Tapi lu nggak gini, masih begini. Biar beda, bebek sama kuda. Iya, tadi kan gue tanya, jelasin kenapa dia ada di sini. Dia di sini karena kita harus mati hari ini. Iya. Jadi Terakhir kali dia di sini, kita ngedesah doang sih. iya, makanya dia di sini perannya di sini adalah membantu kita Untuk mengelap semua keringat yang ada di tubuh. Menjilati. Ini kan dari mulutnya dia. Menjilati semua keringat kita. yang ada di tubuh. Kali ini apa emang? Yang akan menemani topik kita hari ini. Aduh, gue males banget lagi nyebutnya, sumpah. Ini namanya apa? Samyang Mala. Samyang Mala. 4 kali lipat. 4 kali lipat lebih pedas daripada samyang yang biasa. Dan omongan tetangga. Aduh. Kenapa omongan tetangga Pedas. menyakitkan? Padahal biasanya rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita Karena sendiri. prinsipnya mereka begitu. Tapi kenapa kalau omongan tetangga kenapa lebih pedas? Hijau kok belum tentu sehat. Hah? Hijau belum tentu sehat. Apa itu maksudnya? Rumput tetangga emang lebih hijau, tapi belum tentu lebih sehat. Oh iya, hijau belum tentu lebih sehat. Hijau belum tentu sehat. Di sini kita nyabu ya? Waduh, nyarapan bubur. Kok nyabu sih? Ganja. Abis ini kita nggak ganja. Ya, deh. Apa panjangannya? Nggak tahu. Iya kan lo harus spontan. Gitu. Lo harus cepet. Biar kayak dilapor pak. Saling menyerang. Susah emang komedi. Ganja. Ya, jadi abis ini kita ngeganja. Apa tuh? Ya apa? Nggak tahu gua. Nggak. Apa ya? Aduh, disuruh mikir lagi, kampret. Disuruh mikir lagi. Ini hari ini kita makannya pedes-pedes. Tapi sumpah ya, gue tuh kayak sekarang mie. Gue beberapa hari yang lalu makan mie kayak nggak sehat gitu. Tahu, tapi gue makan mie mulu gila. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau gue sih waktu dulu itu kayak jarang. Kalau setiap makan mie tuh kalau kayak dibatasin seminggu Cuma sekali. bahkan bisa seminggu 2 kali, bener-bener dibatasin banget. Cuman kalau gue ngeliat sekarang nih, sekarang ini yang macem kayak angkatan lo lah, Gen Z, itu makan mie terus kayak gaya hidupnya makanannya kayak nggak sehat. Makin kesini makin banyak yang mecin gitu loh. Iya, ini sama nih kayak gini-gini juga. Ya maksudnya nggak salah juga, mungkin buat mulut gitu doang, buat kayak pemuas lidah gitu doang mungkin kan, ya udah kan. Cuma kayaknya nih plus ini baru-baru sekarang. Baru kayak 5 tahun belakang ya. Iya, tren-tren itu. Tren-tren itu 5 tahun ke belakang. Kayak zaman dulu tuh kayak nggak ada deh. Nggak ada. Dulu tuh iya. Nggak ada. Ya mungkin ada, cuma kita nggak tahu gitu. Kan ini soalnya ini kan ngaruh juga nih sama gaya hidup sekarang kayak ke Korea-Koreaan. Ya kan? Oh iya. Kalau zaman dulu mungkin ya barat-baratan atau mungkin ke timur-timuran ya, gue nggak tahu, gue masih kecil kan hitungannya. Si kecil banget lu. Tapi yang lu Bisa rasa bikin anak lu. wah. Tapi yang lu rasain apa mas? Apa kayak perbedaan pas lo kecil sampai sekarang yang gaya hidupnya tuh apa? Dalam hal apa nih? Bebas apa aja. Misalnya sekolah mungkin atau kendaraan umum mungkin. Kalau gua melihat dari sisi, mungkin kita pernah bahas sebelumnya ya, yang Gen Z versus millennial. Yang menurut gue yang gua rasain adalah perubahannya dari
seberapa cepat kita bisa dapat informasi. Oh iya bener sih. Perubahan teknologi dari sisi itu sih, dari sekarang kan kayaknya menurut gue gampang banget orang dapat informasi. Nah ya kan karena udah ada sosmed, internet segala macam. Dia lebih gampang juga gitu. Cuma kalau gue pribadi yang paling kerasa itu transportasi online gitu lah. Itu paling kerasa di gue beda. Ya jadi menurut gue semuanya sekarang serba instan sih, kayak serba gampang. Kita mau pesen makan dulu harus jalan atau keluar rumah, sekarang GrabFood, GoFood, iya. Shopee Food. Diem di rumah aja bisa datang gitu kan. Iya. Cuma kalau dulu ini McDonald's. Kenapa? McDonald's kan bisa delivery order. McDonald's, Oh, KFC, iya. PhD. Iya. Tapi dulu apa 14.045. Itu gue pakai pertama kali pas SMP tuh. Iya. Ada acara sekolah kayak Iya bener gue SD lagi. Iya bener. Itu tuh itu kerasa banget sebenarnya. Lalu udah disiapin nih, mau dimakan apa enggak nih? Oh iya betul. Kita ada tanggung jawab untuk makan ini ya. Pertanyaan gue kenapa gue harus ngingetin deh? Ini biar aja. Betul juga. Jujur gue belum pernah nyobain ini. Gue juga belum, ini pertama kali. Kayak Tadi sih katanya diinfoin sama tim, katanya makannya dikit-dikit aja. Bukan karena ini, cuma karena biar lo merasakan pedesnya itu gimana. tapi gue takut kayak nggak berasa gitu loh. Oh dikit-dikit? Kayak cuman pedes doang, gurihnya nggak segini lah. Iya. Ya segini lah. Segini nih, tuh. Hei. Gue tadi panjang susah, jadi gue puter Oh gini. iya benar diputar. Jangan ngegas dong. Putar. Habis ini gas lo berapi nih. Putar. Gue takut cuma. Gue trauma ya sama episode yang pertama. Episode yang pertama nuklirnya tuh Nuklir 2 kali lebih pedas. Kalau ini 4 kali. Kita cheers dulu nggak? Cheers dulu deh. Ambil bismillah ya. Iya. Gue takut nggak selamat. Sama gue juga. Cheers. Bismillah. Anjing pedes banget, goblok. Pedes banget. Brengsek sumpah. Anjing sumpah pedes banget. Oke, kan tadi gue sempat bilang sekarang semuanya serba instan lah. Maksudnya lu bilang dari akses transportasi, gue informasi. Iya. Terus tenggorokan gue panas banget. Sumpah panas banget ini, sumpah ini panas banget, gak bohong gue. Nah, menurut lu gaya hidup instan tuh apa? Maksudnya menurut gue kan itu tadi instan lah dari sisi informasi dan lu transportasi. Tapi sebenarnya kalau pandangan lu gaya hidup instan tuh apa? Kalau gue liat, kayak sebenarnya kayak anak-anak zaman sekarang maunya semuanya serba cepat gitu. Gak apa-apa gini aja, anjing. Wah semua serba cepat. Misal, boleh nggak sebut kasus? Boleh. Yang kasus kemarin. Apa? DS. Iya. Sama Ika, itu kan ibaratnya instan, mau cepat gitu segala macam. Dan mereka nggak ada yang mau tahu prosesnya, nggak ada yang mau tahu capeknya, kerasnya kayak gimana gitu. Mereka maunya yang serba instan. Even Indomie aja sekarang nggak instan. Padahal mie instan, tapi nggak instan, ada prosesnya dulu. Betul. Iya. Malah itu padahal itu udah mie instan, tapi sekarang orang-orang pada bikin diribet-ribetin. Iya, benar kayak gua contohnya. Entah yang dikasih cabe lah, cabenya. Itu menurut lo? Itu menurut gua pribadi. Nah, tapi Bentar, kok ini nggak ada gurih-gurihnya sih? Ini pedas doang ini. nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Ini memang tantangan hari ini. Tapi kalau dari tim itu, nggak usah udah. Mas pedas aja. Tapi kalau dari tim ini keluar ada pengertian gaya hidup instan. Jadi gaya hidup instan itu ketika dimana orang-orang menginginkan segalanya serba cepat dan serba mudah serta efisien dengan cara-cara yang instan. Benar tadi. Tapi maksudnya nggak ada yang salah juga ketika ada sesuatu yang instan, berarti itu menurut gue adalah suatu inovasi. Iya kan? Dari yang sebelumnya harus ngelakuin ini yang tadi gue bilang GrabFood, GoFood kita harus keluar, sekarang semuanya lebih mudah. Tadinya harus telepon, sekarang pakai aplikasi. Iya. Gitu kan, semuanya gampang, udah terorganisir langsung sampai sana pesanannya. Gaya hidup itu sebenarnya nggak salah, cuma mungkin orang lebih lupa ke esensinya aja gitu. Jadi mau semua serba gampang, serba cepat gitu. Oke, tadi kan itu menurut gua, maksudnya instan sekarang ya menurut apa ya,
kita fokus di Gen Z kan. Gen Z kebiasaannya kayak kita lihat semuanya dia udah dapat akses semuanya instan. Dipermudah lah. Tapi sebelum kita menurut gue tapi sebelum kita lebih jauh lagi, karena kita fokus di Gen Z, mungkin bisa lah kayak di recall lagi. Gen Z itu apa. Tapi sebelumnya kita nyuap dulu. Gue benci banget. Sebelum kita jawab dulu, gue benci banget kalimat itu. Gue sudah berjagung-jagung nih di kepala gue. Ayo. Sekali suap ya ini berarti ya? Enggak dong, jangan. Mari kita suap. Ya enggak dong. Ya, jadi Apa Gen Z? anjing beres banget sumpah. Wah, ini baru. Oh, ini goblok ini beres banget. Aduh. Duh, gue salah ngomong lagi. Harusnya gak usah lagi. Gue pura-pura pedes aja harusnya. Apa? Gen Z. Gen Z tuh kelahiran 91. Bukan, salah. Apa? Baca aja. Iya, jadi Gen Z itu adalah manusia-manusia yang kelahiran dari tahun 97 sampai 2012. Yang sekarang di tahun 2022 ini usianya antara 10 sampai 25 tahun gitu. Nah, chill. Tadi kan kita udah kayak ngejelasin kayak semuanya serba instan sekarang. Mungkin dari sisi positifnya kan. Tapi sekarang kita mungkin lebih in general kali. Dampak dari gaya hidup instan itu menurut lo kayak apa aja? Nggak kuat gua. Minum. Santai. Nah, dampak dari gaya hidup instan itu nomor satu itu mempercepat pekerjaan. Terusin. Iya udah nggak mau minum aja dulu. Sambil minum. Jadi segala pekerjaan jadi terasa cepat, mudah, efisien gitu. Karena kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang selalu bantu kita di segala aktivitas kita gitu. Tapi menurut gua ada sisi buruk ya menurut gua negatifnya. Air boleh terusin. Sumpah. Air gua habis. Kalau gua mau minum ya segini lewat doang. Lu mau? Iya. Minum lagi. Bisa dibilang itu mungkin dari apa ya salah satu positifnya. Nah, tapi menurut gua ada negatifnya di mana yang gue lihat kebanyakan orang jadi lupa sama proses. betul. Yang gue lihat semua orang zaman sekarang dan yang gue lihat waktu kita bahas Gen Z versus Millennials pun habitnya adalah mereka semuanya pengennya instan. Jadi kayak mereka tidak mau merasakan yang namanya struggling, Proses gitu. proses susah payahnya di belakang seperti apa. Si kuat gak mas? Dia dipaksain. Lu aja yang makan ya, nih punya gue. Anjing. Anjing. Iya, jadi padahal dari proses itu kita bisa belajar. Lu gagal pun, lu dapat pelajaran di situ. Nah. Gagal itu bukan 100% lu gagal. Nah. Tapi menurut gue itu adalah suatu tetap keberhasilan karena lu dapat ilmu dari suatu dari kegagalan tersebut yang lu nggak akan ulangin lagi. Jadi bisa dibilang lu nggak akan mulai dari mungkin lu nggak akan mulai dari nol lagi. Betul. Siapa yang maksudnya ngomongnya? Gue lupa deh ngomong siapa gitu. Kalau kita gagal ngelakuin suatu hal, terus kita coba lagi, itu kita nggak mulai dari nol. Kita mulai dari Fadil Jaidi. Itu benar, itu gue setuju sih. Nah, terus Apalagi? Nyuap lagi dulu lah. iya, aduh. Sebelum poin selanjutnya. Enggak sebanyak itu dong. Jangan gitu, nah. Ayolah. Woi. Kan keangkut semuanya. I see you, bro. I see you. Nah tuh. Ntar gue gulung dulu biar ntar kena mata. Oh iya bener sih. Yang tiga itu anjing. Yang tiga itu memajukan peradaban manusia. Jadi karena teknologi dan komunikasi udah makin modern, manusianya semakin maju. Dari yang awalnya butuh usaha lebih, sekarang jadi lebih mudah. Contoh, misalnya ngirim surat lamaran, zaman dulu harus ke kantor pos,
Sekarang bisa by email. Fuck, pedes banget. Buset, tenggorokan gua, aduh. Gak kuat lo? Nggak kuat nggak minum. Lu mau nyelesain nggak? Gue kan gak sekali suap lagi. Bukan nyelesain kata-kata lo. Udah. Pusing gue. Itu. Iya. Tapi menurut gua lo ngerasain nggak? Apa? Menurut gua ada lagi negatifnya adalah lo harusnya ngerasain di mana? Apa ya? Menurut gua waktu kebersamaan itu udah nggak ada karena misalnya lo Anjing, sumpah tenggorokan gue bakar. udah kayak misalnya lu ke kafe segala macem atau lu di rumah karena semuanya serba instan, lu jadi kayak fokus main HP terus udah nggak ngobrol. Wah parah. Aduh tumpah. Lu nggak ngobrol padahal ada orang di sebelah lu, tapi lu malah kayak ngobrol Sibuk. di Instagram, Ya, di DM sama orang-orang nggak ada di sebelah lu. Atau mungkin cuma scrolling doang gitu. Oh. Wah gila, ini pedes banget mas, sumpah. Aduh. Wah anjing, sendawa makin pedes. Sumpah sendawa makin pedes. Gak bohong. Sumpah sendawa ini pedes aja. Airnya pahit anjing. Sumpah airnya pahit anjing. Sumpah air putih pahit. Aduh anjing. Jadi itu kan dari gua tadi pokoknya hilang waktu kebersamaan. Nah, Tadi itu pembeli susu ya? iya. Anjing. Dari yang semua kita kasih tau dampak-dampaknya menurut lo kehidupan yang instan ini Gimana? itu lebih ke baik atau ke buruk? Wah gila bibir gua. Makan dulu kali ya? Sebelum gue jawab kita makan dulu. Last bite. Nggak last bite. Bagi dua. 1, 2, ya. Dampaknya? Jadi menurut lo lebih ke baik apa buruk? Menurut gue 50-50. Udah baiknya ada buruknya. Baiknya karena kerjaannya dicepat semuanya. Jadi sacet lah ibaratnya gitu. Cepat banget, pace-nya tuh cepat gitu. Ya buruknya tadi nggak ngehargai. Mungkin lupa sama proses. Maunya instan, kita bahas instan. Maunya semua cepat, efektif dan berhasil dengan baik gitu. Cuma itu buruknya kita melupakan prosesnya gitu. Tapi jadi lebih gampang depresi nggak sih? Lu nih sebagai Gen Z lebih gampang depresi nggak sih? Dengan instan. Dengan segala hari itu. Iya. Kenapa? Karena mereka butuh semua segala cepat, instan, dan gak ada kesalahan gitu loh. Dan dapat ini kan kayak informasi dapat cepet, abis itu ngelihat orang-orang pada ngepost gue umur segini bisa berhasil. Iya. Oh, kayak ada gini apa? 20 umur 25 100 juta, umur 30 1 M. Targetnya begitu. Wah, bibir gue kebakar banget. Gue lidah. Lidah gue bakar lidah. Gitu kalau gue ngeliatnya kayak minum mas. Minum. Bibir gue nyut. Bibir lo kayak punya jantung ya. Dut gitu. Aduh, cuci bibir. Aduh, ini udah ada saus sambal gue taruh hidung lagi. Babi lu. Gila lu. Basah coy. Gue gak kuat kesimpulan aja lah. Terus banget ya? Ayo sebelum kesimpulan makan dulu lah, biar enak, biar jos. Biar jos. Mubazir. Banyak orang di luar sana yang pengen makan samyang tapi gak bisa. Mungkin lebih gak mau. Ayo kita makan dulu. Sebelum kesimpulan kita habisin dulu. Habisin dulu lah. Mubazir cuy. Gue gak ngerti rambut gue kayak apa sekarang. Bismillah. Wah gila. Coy, gue belum ngunyah coy. Dah, yuk kesimpulan yuk. Langsung aja ya. Ya. Jadi kesimpulannya, hidup kita itu udah pasti lebih mudah dengan ada teknologi. Sama informasi yang sangat cepat. Kayak sekarang perkembangan teknologi dari zaman kayak 10 tahun atau 20 tahun lalu untuk masalah gadget ataupun itu cepat banget sampai sekarang gitu. Penyebaran informasi pun jadi lebih cepat gitu. Dengan begitu, kita harus manfaatin dengan baik hal tersebut untuk mendapatkan atau melakukan hal yang terbaik
dan harus menghargai proses Tetap. dari Jadi semua. walaupun instan, lo harus tetap menghargai proses. Betul. Jangan semuanya serba mau instan. Seinstannya apapun. Ketika gagal langsung down banget. Jadi seinstan-instannya mie instan pun tetap ada prosesnya gitu loh. Betul. Itu setuju banget. Contoh dari analogi lu, oke lah. Ya boleh lah ya. Instan. Seinstan-instannya mie instan tetap ada prosesnya gitu. Betul. Bahkan udah mie instan aja suka ada yang bikinnya nggak enak. Itu goblok. Iya, maksudnya jadi ada kemungkinan untuk gagal juga. Ada. Walaupun instan. Jadi Ada. ya jangan langsung down. Iya, itu pokoknya jangan langsung dan tetap aja gitu. Entah yang mie-nya lodoh lah, entah yang gimana, mie-nya ketebelan, mie kelamaan, overcook gitu kan tetap aja. Nih yang nulis disclaimer siapa sih yang gue kepedesan? Ya gitulah. Udahlah segini aja dulu, udah. Disclaimer. Dan disclaimer, semua ini hanya opini kita pribadi. Betul. Kita bukan seorang profesional, kita hanya seorang amatir. Kita bukan seorang profesional, kita seorang amatir. Jadi kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, tolong dimaafkan. Gitu. Mic gua mati. Mic gua ya jatuh. Ya udah gitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.